Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang Bapak sayangi, pada pertemuan kali ini Pak Ikhwan dan Pak Salahuddin akan menyampaikan pembelajaran yang akan kalian laksanakan di rumah. Jadi biasanya memang di kurikulum yang baru ini biasanya dalam satu semester paling tidak kita ada membuat suatu proyek. Suatu proyek dalam artian pekerjaan yang kalian buat, yang mana pekerjaan itu tidak bisa langsung selesai dalam satu hari. Artinya proyek ini berkelanjutan, misalnya dalam 1 minggu atau bahkan lebih. Nah, jadi setelah Pak Ikhwan dan Pak Salahuddin berdiskusi untuk semester ini, karena kita terpisah jarak, jadi Bapak juga berupaya supaya tugasnya pun bukan tugas yang tidak terlalu memberatkan, tugas yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah dengan bantuan orang tua, dengan bantuan orang-orang sekitar, sehingga bisa kalian lakukan. Nah, yang pasti untuk penilaiannya sendiri adalah penilaiannya setiap hari. Penilaiannya harian. Jadi misalnya hari ini nih, hari ini kalian baru mengerjakannya sampai mana, nah itu dikirimkan ke Bapak. Nanti Bapak Udin dan Pak Iwan akan bantu untuk menyelesaikan proyek ini sampai dengan selesai. Baik, proyek yang akan kita lakukan adalah permasalahannya dulu Pak Salahuddin. Iya, jadi awal mula permasalahannya adalah kita kan di kelas 5 belajar tentang kesehatan, utamanya untuk IPA. Ada kesehatan pernapasan, pencernaan, kesehatan jantung, otot, tulang. Nah, kemudian di pembelajaran IPS kita belajar interaksi hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kemudian di pelajaran PPKN kita belajar tentang pentingnya sebuah tanggung jawab, pentingnya sebuah hak dan kewajiban. Nah, jadi yang proyek ini merangkum semua mata pelajaran itu. Dan Pak Udin serta Pak Ikhwan merasa bahwasanya kita penting untuk menjaga lingkungan. Betul ya Pak Salahuddin ya? Dan permasalahan utamanya itu adalah masih banyaknya sampah. Nah, setelah Pak Ikhwan dan Pak Udin mencari-cari di Google, di YouTube, ternyata ada teknik untuk, salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik. Karena sampah plastik kan kita tahu sampah plastik itu bisa ratusan tahun baru terurai atau hilang kalaunya ditimbun di dalam tanah. Kalau sampah kayak daun kan bisa hilang, bisa terurai, kayak kertas bisa terurai, tapi kalau plastik tidak bisa terurai. Nah, jadi tugas yang akan Bapak berikan adalah membuat eco-brick. Ada yang tahu eco-brick? Tapi sekarang mudah ya Pak Salahuddin ya, bisa cari di Google atau internet. Nah, jadi yang perlu kita siapkan, yang perlu kalian siapkan untuk hari ini hari pertama, anggaplah hari ini hari pertama, tugasnya adalah sampah plastik. Nah, ini ada Pak Ikhwan sediakan kayak plastik hasil sampah rumah tangga di rumah Pak Ikhwan nih. Kayak ada plastik ini, plastik snack, plastik sabun cuci tangan, maupun kresek seperti ini. Nah, ini juga plastik kan? Ingat ya, yang dibuat cuma sampah plastik. Nah, kemudian sampah plastiknya diapain? Nanti dulu, kita bertahap. Jadi kalian silahkan kumpulkan sampah-sampah plastik ini. Kemudian sampahnya ini kita bersihkan dulu. Pastikan jangan sampai ada kotoran. Nah, misalnya ini agak kotor, maka dicuci dulu pakai plastik, kemudian dicuci dengan air, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Tapi jangan dijemur di pinggir jalan, dikira orang pengen buang sampah sembarangan.
dijemur di daerah yang kira-kira nggak hilang lah gitu, atau nggak terbang di terpa angin ya Mas Salahuddin ya. Sebenarnya ada gunting juga. Oh ya, kemudian nanti EcoBrick-nya akan kita masukkan ke dalam botol ini. Bapak nggak nyebut merek ya? Boleh nggak nih nyebut merek? Memang sebenarnya bagusnya kita botolnya sama. Tapi kalau kalian belum menemukan botol yang sama dengan punya Bapak, maka boleh deh pakai botol yang ada aja dulu. Tapi usahakan ini yang tanggung ya. Botol minumnya ini yang tanggung. Nah, jadi sampah-sampah plastik ini yang sudah bersih ini nantinya kita masukkan semuanya ke dalam sini. Tapi itu nanti kita yang pertama menyiapkan bahannya dulu. Jadi yang disiapkan hari ini mencari, jadi setiap hari nanti kita mengumpulkan sampah plastik. Nah, jadi nih Pak Iwan contohkan misalnya ini plastik snack. Nah, itu dibuka dulu sebelum dibersihkan, kita gunting dulu, dibuka. Nah, jadi kamu belajar menggunting juga. Hati-hati dalam menggunakan gunting. Kalau belum terbiasa, minta bantuan orang yang lebih tua. Tapi kalau Sudima kayaknya bisa dengan gunting. Bisa. Gunting ya, dibuka maksudnya. Tujuannya mengguntingnya dibuka. Tapi kalau kresek, kayaknya nggak usah digunting dia. Kalau kresek nggak usah, karena dia kan tipis. Kalau nya bungkus-bungkus snack tuh biasanya tebal, makanya kita gunting. Tujuannya digunting untuk memudahkan kalian membersihkan. Nah, ini biasanya di dalamnya masih ada kotor. Nah, jadi dibersihkan dengan air lalu dikeringkan. Bisa dijemur atau diletakkan di angin-anginkan aja. Jadi hari ini tugasnya kalian nanti akan memfoto sampah-sampah yang kalian kumpulkan dan kalian bersihkan. Itu dulu untuk hari ini Pak Salahuddin ya? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Nanti untuk besok bahasa Inggris dan beberapa hari selanjutnya kita akan tetap bahas tentang EcoBrick ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.